Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri pondok Taqiyul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari kedua Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hari kedua. Dilanjutkan kita insyaallah dengan ngaji atau taklim kitab tafsir Yasin, surah Yasin dan kitab Arba'in. Yang mudah-mudahan keduanya bisa selesai sesuai dengan rencana dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Selain menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, mudah-mudahan dapat untuk menjadi praktek kehidupan sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Litundira qauma ma'undir aba'uhum. Engkau diturunkan, diutus dengan membawa Al-Quran agar engkau memberi tanzir. Dari andaro yundiru, ya, memberikan peringatan, memberikan apa? Nasihat kepada umat saat itu, kepada apa? Kufar Mekah. Bihi dengan Quran ay ma'unzil qauman terhadap kaum ma'unzira aba'uhum, ada sesuatu yang mereka diberikan, ay ma'unzira yang mereka tidak diberikan ayah-ayahnya peringatan. Ma'unzira aba'uhum orang Meden sapa abahum nenek moyang mereka, bapak mereka, alam yundar fi zamanil fatrah, yakni orang dan meden sapa aba fi zamanil fatrah, yang dalam masa kosong. Fahum ghafilun, kaum iku ghafilun pada lali kabeh anil imani saking iman warusdi lan petunjuk. Ya. Jadi Rasulullah itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah. Ada masa sebelumnya, masa fatrah, dari masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diutus tahun 531 plus 40 tahun. Jadi sekitar kurang lebih berapa? Tahun 611 baru Nabi diangkat jadi Rasul, dengan membawa kitab untuk memberikan penglihatan kaum mereka, nenek moyang mereka yang saat itu kosong, nggak ada Rasul. Maka banyak kelalaian, banyak muncul kejahatan, ya, banyak muncul hal-hal yang tidak baik, kosong. Makanya mana di mana kaum, di mana umat, di mana masyarakat, tempat yang tidak tersentuh oleh dakwah agama, maka masyarakatnya biasanya jauh dari agama. Kenapa Jawa Pantura itu mayoritasnya muslimnya banyak yang baik? Pesantren itu dari mulai Banten sampai Banyuwangi, Madura,
Itu semuanya pinggiran pantai. Ya, kenapa? Karena dulu Wali Songonya dakwahnya melalui pantai, transitnya di pantai. Hampir semua pesantren-pesantren sepanjang Pulau Jawa ini ya pinggiran pantai. Karena apa? Para Wali Songo dan para ulama-ulama selanjutnya banyak yang dakwah melalui Pantura ini, pantai utara. Nah, begitu juga di tempat yang lain. Ya, kalau yang tersentuh atau ada dakwah di situ, ada ulama, ada kiai, maka insya Allah senakal-nakalnya masyarakatnya ada mengenal Islam, mengenal agama. Tapi coba kalau nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada Wali Songo dulu kayak apa? Ya kan? Begitu juga kalau nggak ada Rasulullah zaman itu, ya udah rusak semua. Maka kita bersyukur, ya kan? Bersyukur ada ulama, ada kiai yang dakwah di beberapa tempat. Nah ini Rasulullah pun demikian, itu qaumam ma unzira abahum, untuk memberikan peringatan kepada kaum yang sebelumnya nggak ada peringatan, nggak ada nasihat. Sehingga mereka pada lalai lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah pentingnya harus ada dai, harus ada dakwah, harus ada yang mengajak umat kepada Allah. Ada yang memberikan peringatan kepada umat masyarakat agar patuh tunduk kepada Allah. Makanya harus ada sekelompok orang, sekelompok santri yang fokus belajar agama, tafaqquh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada sebagian manusia, sebagian pelajar, ya, sebagian santri yang fokus tafaqquh fiddin, mendalami agama, agar agama ini lestari, agar agama ini nggak bodoh semua. Karena kalau agama tinggal yang bodoh itu udah tanda kiamat. Kalau nggak ada orang yang alim, nggak ada yang memahami agama, maka agama ini tinggal yang bodoh. Kalau yang bodoh tinggal apa? Sesat menyesatkan. Disitulah Allah udah tidak suka, akhirnya dicabutlah apa dunia ini. Karena harus ada santri yang khusus belajar agama, yang nanti menjaga agama, liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim. Mereka akan memberikan tanzir kepada kaumnya saat mereka kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke masyarakat, la'allahum yahdharun, supaya masyarakatnya pada takut sama Allah. Ya. Jadi itulah Allah pun ngutus Nabi dengan segala kelengkapan dan bekalnya, mukjizat dan Qur'annya khususnya, itu untuk memberikan peringatan. Dari kita, makanya para ulama disebut al-ulama warasatul anbiya, itu adalah karena ulama melanjutkan, meneruskan dakwah Rasulullah. Ulama bukan mewarisi hartanya, bukan mewarisi dirham emasnya dari Nabi, tapi mewarisi ilmunya dan dakwahnya. Sepanjang masih ada orang berilmu, maka agama ini masih hidup, masih berkembang. Tapi kalau udah nggak ada yang berilmu, nggak ada yang belajar agama lagi, hanya belajar agamanya dari Syekh Google, belajar agamanya dari Syekh YouTube, ya kan ya? Udah selesai agama ini, ya. Tapi harus ada yang tafaqquh, belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmu hadis, belajar fikih, belajar ilmu usul fikih, belajar tarikh. Harus ada yang memang mendalami agama. Udah, yang seperti yang disampaikan, jangan takut. Orang yang tafaqquh fiddin itu semuanya urusannya adalah Allah, karena dia akan menjadi bagian dari Allah yang meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Ada yang mengingatkan manusia. Manusia ini kalau nggak ada yang ingetin lupa.
lupa sama Allah, lupa sama mati, lupa sama akhirat, ya. Karena nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau ada yang mengingatkan, insya Allah, kalaupun nggak 100% ingat, ada yang ingat. Ada yang mau ke masjid, ada yang mau sedekah, ada yang mau zakat, karena ada yang mengingatkan. Kalau nggak ada yang mengingatkan, kalau udah sama-sama bodoh, sama-sama lalai, siapa yang mau mengingatkan? Nah, itulah pentingnya adanya apa? Orang-orang yang meneruskan apa? Risalah atau dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau Allah, Rasul langsung diutus oleh Allah, kita melalui proses belajar agama dulu yang benar, yang ngaji, supaya kita paham, agar kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Bagaimana kalau kita mau memberikan ilmu ke orang lain, kita nggak berilmu? Bagaimana kita mau menceritakan tentang akhirat, kita juga nggak ngerti tentang akhirat? Bagaimana kita menjelaskan tentang puasa, zakat, sholat, kalau kita sendiri juga nggak ngerti? Jadi harus ada yang ngerti supaya masyarakat umat itu bisa paham tentang agama, bil khusus tentang rukun-rukun Islam yang itu dibahas di kitab Arba'in. Nah, itulah. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal yakti teman-teman nyata apa al-qawli ucapan ay wajib ala aksarihim bil adab fahum la yu'minun. Sungguh telah nyata ungkapan ucapan ya dari Allah dan Nabi-Nya bahwa orang-orang yang tidak beriman itu mayoritas pasti akan disiksa. Udah nyata ya. Laqad haqqal qalu ala aksarihim, atas mayoritas mereka yang tidak beriman, apa wajabal adab, wajib bagi mereka akan mendapatkan siksa. Dalam ayat lain Allah jelaskan, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh pasti aku akan penuhi neraka jahanam itu dari rombongan jin dan rombongan manusia. Jadi Allah sudah siapkan tempatnya. Bahkan Allah akan penuhi jahanam dan neraka-neraka lainnya dari orang-orang yang ingkar dan kufur, karena mereka tidak beriman. Sudah diingatkan oleh Nabi dan Rasulnya, sudah diingatkan oleh para ulama selanjutnya, tapi mereka tetap tidak beriman. Maka kata Allah, apa? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Penghuni neraka itu adalah minal jinnati wan nas. Dalam ayat lain kita sering baca, laqad darokna fi jahannama ya minal jinnati wan nas. Aku akan siapkan, aku akan isi, aku akan penuhi neraka jahanam itu sedangkan apa? Oleh siapa? Manusia dan jin. Apa tandanya? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, manusia jin yang bagaimana? Ya yang ingkar, yang kufur, yang tidak beriman. Mereka punya telinga, tidak mau mendengar kebenaran dan kebaikan. Mereka punya mata, tidak mau melihat kebenaran dan kebaikan. Mereka punya hati, tapi tidak mau memahami. Nah, inilah konsekuensinya. Maka harus ada yang mengingatkan. Harus ada yang memberikan takdir kepada mereka, agar mereka beriman dan mau menerima kebaikan kebenaran dari Allah. Ya, ada orang matanya dua sama kita, ya, tapi dia tidak pernah mau melihat Al-Quran. Ada orang yang telinganya sama dikasih dua oleh Allah, sama semua manusia telinganya dua, kalau empat repot, ya kan ya, dua kita. Tapi ada yang mau mendengarkan kebaikan, tapi ada yang sama sekali punya telinga tidak mendengarkan kebaikan.
nggak pernah menerima nasihat. Ya, nah itulah mereka tanda-tandanya. Jadi punya mata nggak mau melihat kebaikan dan kebenaran, punya telinga nggak mau mendengarkan kebaikan dan itu tanda dari orang-orang yang Allah akan jadikan sebagai penghuni neraka. Nah, sehingga mereka disebut adalah ghafilun, orang yang lalai, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah mengancam kepada mereka, ya kan? Agar kita yang sadar betul, yang tahu, yang ngerti, orang beriman supaya tidak terjadi, sudah menjadi seperti mereka. Nah, naudzubillah min dzalik. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Ya. Inna setune senjalan dadekaken sapa isun fi 'anaqihim dalam bulu-bulu ini. Wafilun aghlalan. Nah, ing apa? Aghlal ay bi antatu ma ilahil aldi la annal la yajma'u liyadda ilal belenggu di leher mereka. Aku jadikan tangan mereka membelenggu lehernya. Fahiyya, mau tahu tangan yang dikumpul itu lalangkoni sampai pada jenggot, janggut sini. Fahum mukmahun, yakni ay rafituna ru'usahum la yastati'una khafduha. Wa hadha tamsilun wal murad annahum la yudinuna lil iman wa la yahfaduna ru'usahum lahu. Orang yang seperti ini nih, membilang begini, ya kan? Ini adalah tanda perumpamaan, gambaran pada orang yang tidak mau tunduk, tidak mau menerima keimanan, tidak mau menerima kebenaran. Itu digambarkan seperti itu. Seperti orang yang tangannya digenggamkan, kemudian ke lehernya sampai ke janggutnya. Sehingga untuk menunduk itu susah. Loh ya, untuk menunduk itu susah. Seakan pengennya mendengar. Orang yang digambarkan dengan begini itu adalah orang yang sombong. Orang yang tawadhu biasanya orang yang menundukkan kepalanya. Kita ada orang tua, ada guru, ada orang yang lebih sepuh, nundukin. Itu tanda orang yang apa? Tawadhu. Tapi orang kalau begini sama orang lain itu sama dengan gambaran orang yang sombong. Sama orang tuanya begini, sama gurunya begini, sama orang yang lebih tua yang harus dihormati dia begini. Enggak ada sopannya. Nah, itulah gambaran orang-orang kafir tadi. Orang yang tidak beriman terhadap kebenaran, terhadap Quran, terhadap nabinya, itu angkuh dan sombong. Ya. Jadi awal dari kekufuran manusia banyak karena kesombongan. Sifat sombong ini bahaya. Iblis itu bukan nggak percaya Allah sebagai Tuhannya. Iblis bukan nggak percaya ada surga. Iblis bukan nggak percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Percaya, tapi punya sifat sombong iblis. Akhirnya jadi kufur. Hati-hati. Ya. Nah, korelasinya dengan puasa ini, ya, orang ditundukkan oleh Allah dengan puasa. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau orang yang sudah puasa, lapar, lemes, haus, ya kan? Nah, gampang tunduk dia. Ternyata kita manusia yang lemah. Kulikal insanu dha'ifa. Baru makan sahur, terus nggak makan sekarang aja udah lemes. Ya, baru seharian nggak makan minum aja udah lemes. Nah, di antara untuk menundukkan hawa nafsu itu dengan puasa. Makanya banyak efek puasa ini ibadah yang memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik karena sebab dengan puasa. Ya, jadi nafsu itu kalahnya kalau sama puasa. Makanya puasa disebut ibadah yang menjadi benteng,
ibadah yang memberikan jalan kebaikan. Makanya banyak orang yang tadinya nggak baik di bulan Ramadan jadi baik sebab dia puasa. Nah ini Allah ingin menundukkan seorang hawa nafsu seorang, salah satunya adalah dengan ibadah puasa. Orang kalau kenyang itu sombong. Benar ya? Orang kalau banyak duitnya, banyak makanannya, sombong. Biasanya begitu. Kecuali yang punya iman dan berilmu. Nah, iblis itu sombong karena merasa punya kelebihan dan kemampuan. Orang punya kelebihan kemampuan, ujiannya itu adalah sombong. Hanya karena sombong gak hormat orang lain bisa jadi sebab kufur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saat aku katakan kepada malaikat semuanya sujudlah, hormatlah sama Nabi Adam, fasajadu, maka kemudian hormat semua malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Apa wastakbar? Kenapa iblis enggak mau hormat sama Nabi Adam? Karena sombong dan membangkang. Itulah menyebabkannya dia aba wastakbar sehingga minal kafirin. Dia sebab jadi kufurnya karena sombongnya. Ya. Ditanya sama Allah, iblis, kenapa kamu enggak sujud sama Adam? Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku tidak hormat sama Adam karena aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan dari api. Maka api lebih baik daripada tanah. Tuh sombong. Akhirnya kata Allah, "Fahruj minha fa innaka rajim." Karena kesombongannya, keangkuhannya menjadi kufurnya, dan akhirnya Allah keluarkan iblis dari surga. Fakhruj minha, keluar engkau dari surga. Fa innaka rajim, maka sungguhnya engkau adalah yang dilaknat, yang dimarjum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirajam oleh Allah. Ini karena sombong. Maka sifat sombong itu bahaya. Orang-orang yang tidak menerima iman dari zaman Nabi sampai sekarang itu karena sombong, gak mau menerima. Dengarkan aja dulu deh tentang agama, insya Allah lama-lama. Tapi dia udah gak mau mendengarkan dan dia tidak mau melihat mereka itu ya terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang dilanjutkan oleh para ulama dan para kiai. Gak mau. Coba dengerin dulu tentang agama, tentang nasihat. Insya Allah lama-lama dia terima. Tapi karena sudah menolak dulu, makanya sombong itu adalah apa? Raddul haq, menolak kebenaran. Orang dinasehati nggak mau dinasehati, itu sombong. Ya, nggak mau melakukan, menolak apaan itu. Nah itu sombong. Nah itu bahaya sekali, penyakit. Di antara yang paling bahaya itu sombong, dan penyakit yang paling dimurkai oleh Allah adalah sifat sombong. Karena dengan sombong akan banyak perilaku buruk lahir dari kesombongan itu. Termasuk iblis, karena sombongnya akhirnya gengsi. Karena gengsinya dia akhirnya tanggung malu. Udah nggak usah tunduk sama Adam sampai hari kiamat. Dia tidak mau tunduk sama manusia, tidak mau hormat sama manusia, sehingga tidak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadekaken sapa isun min baini aydihim saking sandingan aydihim tangan-tangan alladzina wafidun sadda ing tutup-tutup amin khalfihim lan ing burine saking burina alladzina wafidun sadda tutup-tutup sama.
Ya, fa'arsainahum maka nutupi sapa isunhum ing mereka ing alladzina qabilut fahum maka utawi ala ngono iku la yubsirun ora pada bisa ningali kabeh aitam silun aiton bisaddi turukil iman alaihi. Ini adalah gambaran sebagaimana yang tadi diceritakan. Akhirnya Allah kata Allah, aku jadikan di antara depan belakang mereka, kanan kiri mereka apa? Tutup-tutup. Aku tutupi mereka sehingga mereka tidak terbuka, mereka tidak bisa melihat terhadap kebenaran. Fa'arsainahum fahum la yubsirun. Bukan karena matanya buta, bukan karena telinganya tuli, tapi memang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah menutup mereka, mencap mereka ala qulubihim, di hati mereka. Nah, hatinya sudah ditutup, udah nggak bisa tembus kebaikan kebenaran. Ya, sulit menembus ya, dinasihatin. Itu yang disebut apa? Qaswatul qulub, hati yang keras. Kamu kalau di batu, ya batu dimasukin air bisa nggak? Nggak bisa, dia rapat. Ya, dimasukin sesuatu susah. Makanya disebutkan hati yang keras bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Hati yang keras itu sulit dinasehatinya, sulit dibenerinya, sulit diperbaikinya, udah susah udah. Ini bahaya nih kalau orang udah punya hati begini, dibenerin nggak mau berubah, dinasehatin nggak terima. Ini bahaya, ini tandanya. Tanda orang yang bahaya itu nggak mau hatinya menerima nasihat orang lain. Hati-hati nih, kami ingatin ya. Kalau dalam hal kebaikan, kebenaran, kalian harus terima. Belajar dari manapun itu kebaikan, kebenaran. Khudil hikmah min ayyi bi'ain kharajat. Ambil kebaikan, ambil hikmah dari mana saja keluarnya. Ya, walaupun dari pantat ayam, ya, dari pantat ayam, tahu pantat ayam? Yang keluar telur ambil nggak? Diambil nggak dari pantat ayam yang keluar telur? Dari mulut manusia yang bersih ternyata muntahan bubur, diambil nggak? Enggak kan? Jadi dari mana saja kebaikan itu, jangan nunggu dari orang yang paling terhormat, dari teman sendiri, apalagi dari orang tua, dari guru. Ambil kebaikan itu, kata Nabi, khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah, terimalah kebaikan, kebijaksanaan, ya, ilmu yang manfaat itu dari siapa saja, nggak mesti dari orang yang memang paling terhormat. Kapan kita mau majunya kalau begitu? Ya, awas kejeblos, biarin ya kejeblos. Udah dibilangin sama anak kecil, awas kejeblos, nggak percaya, jeblos. Tuh ya, makanya ya, apa? Ambil nasihat, jangan sombong ke hati, ya. Wala absarihim, termasuk ala sabhim ala absarihim, terhadap pendengarannya dan penglihatannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tandanya lagi dia tidak mau melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Itulah walahum adzabun adzim. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat keras. Ya, karena ditutup oleh Allah. Fa'sainahum fahum la yubsirun aitam silun aidon lisadi turukil iman alaihim. Ini adalah gambaran sebagaimana yang tadi juga, yaitu menutup jalan iman terhadap mereka. Sudah sulit. Sini buntu, sini terhalang, sini tertutup. Udah nggak bisa tembus keimanan, kebenaran itu. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang menerima udah iman, tapi belum total.
Ya, masih separuh-separuh, masih sebagian-sebagian. Nah, itu harus dibenahi. Harus totalitas. Kita menerima keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima kebaikan dari Allah, menerima kebenaran dari Allah. Itu harus totalitas menerimanya, ya. Wah, iya enggak ya? Puasa bener enggak ya? Salat bener enggak ya? Harus yakin itu benar. Gitu. Kita terima dan kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Gitu. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un, dan pada sama, sawa'un itu sama. Sami maun 'alaihim atase alladzina anzartahum anatah meden-medeni sapa sirahum ing alladzina am lam tunzirhum, atawa orang meden-medeni sapa sirahum ing alladzina iku la yu'minun, orang bakal iman. Jadi orang yang sudah tertutup hatinya, tertutup telinganya, tertutup matanya, dinasehatin gak dinasehatin sama, diberikan tandir peringatan atau tidak sama. Kalau orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, alhamdulillah kita termasuk diberikan iman oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi qalbun layyin, hati yang lunak, hati yang gampang menerima kebaikan, hati yang gampang menerima, mudah memahami kebenaran. Ini penting, karena dari sini, ya, dari hati itu manusia akan menjadi mudah, jadi baik. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh kita ada daging, ya. Idza saluhat saluhat sairu jasadi kulli wa idza fasada sairu jasadi kulli. Jadi kalau hatinya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Matanya menjadi baik, telinganya menjadi baik, tangannya menjadi baik, kakinya menjadi baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka sulit. Suruh ngapal susah, suruh ngaji ngantuk, ya, suruh patung lawan. Ini hati yang sedang rusak. Jadi gampang nandain orang hatinya rusak nggak rusak, itu dari tindakannya, dari perilakunya, dari ucapannya, ya, kelihatan ini hatinya rusak, nih kotor, susah dibilanginnya. Itu hati yang rusak. Ya, kalau sudah rusak hatinya, udah yang lainnya rusak. Tapi kalau hatinya baik, bener, kayak ibarat mesin gitu, ya bisa jalan. Didorong nggak usah didorong, dorong bentar udah jalan. Ini diapain juga susah, nggak berubah-ubah. Itu tandanya hatinya sedang rusak. Naudzubillah min. Ya, beriman cuman rusak hatinya, kotor. Ya, jadi sulit diajak lari, diajak baik itu sulit. Malas kalau untuk kebaikan. Nah, berat kalau untuk melakukan kebaikan. Nah, itu tanda hati yang sedang rusak. Kayak motor sedang rusak mesinnya, biar casingnya, catnya baru, tetap aja sulit, merebet, diajak jalan susah, diajak lari kencang susah. Karena apa? Hatinya atau mesinnya tadi sedang rusak. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim. Ya. Bahwa orang yang dinasihati bisa menerima itu, innama tunziru angi mestine dan medeni sapa sira ayan fa'u manfaat apa indaru kamaden medeni sira man ing wong ittaba'al kang manut sapa wong adzikra ing Al-Qur'an wa khasyalan ngasaweti sapa wong ar-Rahman ing Gusti Allah kang Maha Rahman bil ghaibi kelawan ghaib ay khafahu wa lam yarahu wedi sapa manhu ing Allah wa lam yarahu lan ora ningali sapa manhu ing Allah. Orang yang seperti ini kata Allah, fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka gembirakan orang tersebut ya manitaba bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang
mulia. Pahala yang mulia di akhirat wa al jannatu, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang punya sifat dua di sini, maka itu akan mudah untuk dinasehati. Pertama, orang yang mengikuti Quran. Ya, orang yang mau mengikuti petunjuk Quran, taat patuh sama Quran. Tapi bagaimana taat patuh sama Quran, wong Qurannya nggak dipelajari? Ayo, bagaimana dia mau belajar Quran, mau patuh sama Quran, mau mengamalkan Quran, Qurannya nggak dipelajari? Maka syarat mutlaknya, seperti yang sering Abi sampaikan, orang bertakwa itu adalah hudan lil muttaqin, harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Bagaimana bisa mengikuti petunjuk Al-Quran? Ya harus dipelajari Al-Qurannya. Sering Abi umpamakan, kalau kamu punya HP tapi nggak bisa bukanya, apalagi buka isinya, kira-kira berfungsi nggak tuh HP? Telepon si anu, ditelepon nggak bisa bukanya, halo gitu doang. Ya orang nggak dipencet nomornya, bener nggak? Mau cari alamat pakai map, nggak tahu cara buka mapnya, kira-kira manfaatnya tuh HP biar lengkap kayak apa? Sama Quran itu lengkap, komplit, sempurna untuk menjadi pedoman hidup, tapi nggak jadikan petunjuk. Kenapa nggak jadikan petunjuk? Karena nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Ya sulit. Ya, mumpung kesempatan bagi kalian ada kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, belajar membacanya dengan baik, menghafalnya dengan baik, pelajarinya isinya dengan baik. Insya Allah Quran akan memberikan petunjuk untuk menjadi kita orang yang baik, mengantarkan kita orang yang takwa, minimal menuju ketakwaan. Ya. Kita hidup harus menuju ketakwaan supaya kita bahagia. Nah, orang yang bisa mengikuti Quran itu gampang dinasehatinya. Orang yang cenderung cinta sama Al-Quran gampang dinasehati. Tapi orang yang tidak tahu Quran, jauh dari Quran, benci sama Quran, itu sulit dinasehatinya. Yang kedua, punya sifat wa khasyar rahmana bil ghaib. Punya rasa takut sama Allah. Ini enggak gampang. Bagaimana takut sama Allah? Wong dia enggak tahu dirinya, enggak tahu Allah. Takut sama Allah itu bukan berarti harus berhadapan lihat sama Allah. Takut apa? Khaufu walam yarah. Tunduk sama orang yang orangnya nggak ada, itu hebat. Ya, banyak kan orang ini tunduk kalau di depan aja pura-pura tunduk, di belakang melanggar. Itu bukan tunduk yang benar, tapi tunduk pura-pura. Tunduk yang benar itu adalah tunduk di depan maupun di belakangnya, terlihat atau tidak terlihat, dia tetap tunduk. Contoh, orang yang takut sama Allah sekalipun dia sholat, tidak terlihat oleh orang lain maupun dilihat, tetap dia takut kalau nggak sholat. Itu berarti dia takut beneran. Ada orang yang sholat kalau depan orang aja. Kalau orang nggak melihat, nggak sholat. Nggak ada yang tahu ini. Ya sama halnya puasa. Kalau orang takut sama Allah sekalipun kita bisa buka tanpa orang-orang lain tahu, tapi karena kita takutnya sama Allah, maka sekalipun orang lain nggak tahu, tetap kita nggak buka puasa sebelum waktunya tiba maghrib. Nah, itu orang takut. Jadi orang yang hormat takut sama orang itu, sama Allah itu, yang nggak harus dilihat oleh orang. Bangun malam ya gampang, karena takut sama Allah. Takut-takut nggak bisa bangun subuhnya, ya kan? Maka dia buru-buru bangun daripada nanti bangun udah mati. Takut sama Allah. Kalau kamu sudah punya pikiran begitu, itu ya. Ini kalau nggak dibangunin nggak bangun, ya kan? Bangun nggak kalau nggak dibangun?
Gimana rasa takutnya sama Allah? Nah, belajar. Jadi orang yang takut itu adalah orang yang bukan berarti kalau kita takut macan itu karena ada macannya, nampak. Tapi kalau takut sama Allah, mau terlihat nggak terlihat, Allah itu ada, wujud. Allah itu wujud, ada, Allah lihat. Kita, hati kita, pikiran kita, sholat karena takut sama Allah atau karena takut sama orang. Allah tahu. Kita ngaji ini karena Allah atau enggak, Allah tahu. Ya. Nah, itulah yang disebut kesadaran diri. Kesadaran hati seseorang itu akan menentukan imannya. Kalau sudah sadar sendiri, belajar nggak usah disuruh, bangun nggak usah disuruh, sholat nggak usah disuruh. Karena itu bagian dari perintah Allah, termasuk puasa. Nggak disuruh tetap puasa. Karena itu bagian perintah Allah. Takut sama Allah besok siksanya. Kalau hari ini saya nggak puasa, Allah tahu. Kalau hari ini saya nggak sholat, Allah tahu. Kalau hari ini saya nggak ngaji, Allah tahu. Ya, nanti Allah akan nyiksa. Tapi kalau kita karena mengikuti Allah, mengikuti Qur'annya, fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim, Allah akan jamin orang itu diampuni oleh Allah. Setiap sholatnya diampunan Allah, dia puasanya diampunan Allah, tiap lagi ngajinya diampuni oleh Allah, sehingga dosanya habis. Karena habis dosanya, wa ajrin karim, dia diberikan pahala yang mulia, pasti dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni wal jannah. Oh ya, jadi kita melakukan perintah Allah itu hakikatnya sedang mencari ampunan Allah, sekaligus di dalamnya mencari pahala dari Allah. Kalau ampunan Allah, kesalahan kita diampuni terus, pahala kita naik, berarti timbangannya nanti banyakan yang baik. Timbangannya berarti banyakan pahala dari dosa. Karena dosanya diampuni terus, ya kan? Pahalanya nambah terus. Berarti pahalanya semakin banyak, dosanya semakin dikit. Orang yang seperti ini, sebagaimana firman Allah, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, yakni hasanatu ala sayyiatihi, kebaikannya itu mengalahkan keburukannya, saqulat hasanatu ala sayyiatihi, fa ummuhu apa? Bahwa fi 'ishatin dia, maka dia hidup dalam keridhaan Allah di akhirat nanti, fi jannatin na'imah, yakni di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 11. Mudah-mudahan tafsir Yasin yang kita kaji, kita pelajari ini kita bisa pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin yakin, semakin semangat untuk meyakini isi Al-Quran dan mengamalkannya. Semakin yakin bahwa surah Yasin begitu istimewa dan utama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.